Teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini kita akan membahas tentang nilai mutlak. Kumpulan-kumpulan soal yang membahas tentang nilai mutlak, baik yang persamaan nilai mutlak atau pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelumnya kita masuk dulu ke teori dari persamaan nilai mutlak. Nah, kalau persamaan berarti notasinya sama dengan. Sedangkan kalau pertidaksamaan notasinya kurang dari, ini kurang dari, kemudian kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Nah, kita masuk yang pertama, persamaan nilai mutlak. Misalnya mutlak X sama dengan A, yang mana A ini adalah bilangan real yang positif. Ingat teman-teman, bilangan real yang positif, maka ini ekuivalen dengan atau sama dengan X sama dengan min A atau X sama dengan A. Artinya ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan yang pertama, X sama dengan min A, dan kemungkinan yang kedua, X sama dengan A. Nah, ini adalah persamaan nilai mutlak. Kemudian pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, misalnya kita punya A mutlak X kurang dari A. Ini ekuivalen atau sama dengan X lebih dari min A kurang dari A. Begitu juga mutlak X kurang dari atau sama dengan A, ekuivalen dengan X lebih dari atau sama dengan min A, X-nya kurang dari atau sama dengan A. Ini untuk kurang dari atau sama dengan. Kemudian, ini teorema teman-teman. Ini teorema pertama, teorema kedua, dan teorema ketiga. Nah, teorema yang ketiga kita punya mutlak X lebih dari A, maka ini ekuivalen dengan X kurang dari min A atau, ini dibaca atau, X lebih dari A. Kemudian kita punya mutlak X lebih dari atau sama dengan A, maka ini ekuivalen dengan X kurang dari atau sama dengan min A atau X lebih dari atau sama dengan A. Nah, ketiga teorema ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan nilai mutlak, baik yang persamaan nilai mutlak atau yang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kemudian untuk yang pertidaksamaan nilai mutlak, kita bisa menyelesaikan soalnya dengan langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita kuadratkan kedua ruas, kemudian ruas kanan kita jadikan 0, kemudian kita selesaikan sama seperti menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Oke, baik, kita masuk ke soal yang pertama. Persamaan nilai mutlak. Soal yang pertama, kita punya mutlak 2x sama dengan 6. Nah, maka ini memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, 2x sama dengan 6, dan kemungkinan yang kedua, 2x sama dengan min 6. Kita selesaikan, x-nya sama dengan 3, x-nya sama dengan min 3. Sehingga himpunan penyelesaian yang memenuhi mutlak 2x sama dengan 6 adalah min 3, min 3,3. Soal yang kedua. Kita punya mutlak 3x sama dengan 12. Nah, kita memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, 3x sama dengan 12. Kemungkinan yang kedua, 3x sama dengan minus 12. X-nya sama dengan 4, X sama dengan min 4. Sehingga himpunan penyelesaian yang memenuhi mutlak 3x sama dengan 12 adalah min 4,4. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga.
kita punya mutlak 2x plus 3 sama dengan 5. Sama seperti teorema pertama tadi, atau contoh soal sebelumnya, kita mempunyai dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, 2x plus 3 sama dengan 5. Kemungkinan yang kedua, 2x plus 3 sama dengan min 5. Kemudian kita selesaikan 2x sama dengan 5 dikurang 3, 2. X sama dengan 1. Kemudian yang satu lagi, 2x sama dengan min 5 dikurang 3, min 8. X sama dengan min 4. Sehingga himpunan penyelesaian yang memenuhi mutlak 2x plus 3 sama dengan 5 adalah min 4,1. Kita lanjut ke soal yang keempat. Soal yang keempat sama dengan soal nomor 3, tapi angkanya berbeda. 3x, mutlak 3x dikurang 1 sama dengan 2. Nah, kita punya dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, 3x dikurang 1 sama dengan 2. Kita selesaikan dulu. 3x sama dengan 2 plus 1, 3. X sama dengan 1. Kemungkinan yang kedua, 3x dikurang 1 sama dengan minus 2. 3x sama dengan min 2 plus 1, min 1. X sama dengan min 1 per 3. Sehingga kita punya memperoleh himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah min 1 per 3, 1. Nah, untuk membuat himpunan penyelesaian, kita buat dari yang paling kecil dulu. Dari yang minus, baru yang plus. Dari bilangan yang kecil dulu. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kelima. Kita punya mutlak 1 dikurang 4x plus 8 sama dengan 13. Oke. Maka bentuk ini kita olah dulu menjadi mutlak 1 dikurang 4x sama dengan dikurang 8, ini dikurang 8, 13 dikurang 8, 5. Sehingga kita punya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, 1 dikurang 4x sama dengan 5, min 4x sama dengan 5 dikurang 1, 4, x-nya sama dengan min 1. Kemudian kita punya kemungkinan yang kedua, 1 dikurang 4x sama dengan min 5, min 4x sama dengan min 5 dikurang 1, min 6, x-nya sama dengan min 6 per min 4, 6 per 4, 3 per 2. Sehingga kita dapat memperoleh himpunan penyelesaian yang memenuhinya adalah min 1,3 per 2. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-6. Mutlak 1 dikurang 2x plus 6 sama dengan 9. Maka kita olah dulu soalnya menjadi mutlak 1 dikurang 2x sama dengan 3. 9 dikurang 6, 3. Kita punya dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, 1 dikurang 2x sama dengan 3, min 2x sama dengan 2, x sama dengan min 1. Kemudian
Kemudian kemungkinan yang kedua, 1 dikurang 2x sama dengan min 3, min 2x sama dengan min 2, x sama dengan 1. Oke, min 2x sama dengan min 3 kurang 1, min 4, x sama dengan 2. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah min 1,2. Kita lanjut ke soal nomor 7. Soal yang ke-7. Kita punya mutlak min 2x sama dengan 8. Nah, kita memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, min 2x sama dengan 8, x sama dengan min 4. Kemungkinan yang kedua, min 2x sama dengan min 8, x sama dengan 4. Sehingga himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah min 4,4. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 8. Kita punya mutlak min x sama dengan 1. Nah, tentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi mutlak min x sama dengan 1. Kita punya dua kemungkinan lagi. Min x sama dengan 1, sehingga x sama dengan min 1. Kemudian kemungkinan yang kedua, min x sama dengan min 1, sehingga x sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah min 1,1. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 9. Soalan nomor 9. Mutlak 2x sama dengan 4. Oke, perhatikan teman-teman. Misalnya kita punya mutlak min 3 sama dengan 3. Karena nilai yang ada dalam tanda mutlak ini selalu positif. Mutlak min 5 sama dengan 5. Mutlak 5 sama dengan 5. Begitu mutlak 3 sama dengan 3. Nah, kalau mutlak pada soal, mutlak min 2 itu sama dengan 2. Sehingga kita bisa tuliskan 2x sama dengan 4. Nah, maka x sama dengan 2. Nah, ini hanya memiliki satu kemungkinan saja. Maka himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah 2. Oke. Soal nomor 10. Kita punya mutlak 3x sama dengan 9. Sama seperti soal nomor 9. Maka kita peroleh 3x sama dengan 9, x sama dengan 3. Nah, ini hanya memiliki satu kemungkinan yang memenuhi nilai x-nya, yaitu 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Kita punya 2/3 mutlak x sama dengan 9. Nah, ini memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, 2/3 x sama dengan 9. Kita selesaikan dulu. X-nya sama dengan 9 dikali 3, 27/2. Dan kemungkinan yang kedua, kita punya 2/3 x sama dengan min 9. Sehingga kita peroleh nilai x sama dengan min 27/2. Maka himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah min 27/2, 27/2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12.
Soal nomor 12 kita punya 3/4 mutlak X sama dengan 9. Sama seperti soal nomor 11, kita memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, 3/4 X sama dengan 9. X sama dengan 9 dikali 4, 36/3. 36/3 sama dengan 12. Kita sederhanakan. Dan kemungkinan yang kedua, kita punya 3/4 X sama dengan min 9. X sama dengan sorry teman-teman, kita lanjutkan. 3/4 X sama dengan min 9. X sama dengan min 36/3 sama dengan min 12. Sehingga himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah min 12,12. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Soal nomor 13, kita punya mutlak X/3 ditambah 2/5 sama dengan 2. Oke, nah kita mempunyai dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, X/3 plus 2/5 sama dengan 2. Nah, kita selesaikan dulu. X/3 sama dengan 2 dikurang 2/5. X/3 sama dengan 2 dikurang 2/5, 8/5. Karena 2 ini 10/5 dikurang 2/5, 8/5. Kemudian kita bisa kali silang. 5X sama dengan 24. X sama dengan 24/5. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, X/3 plus 2/5 sama dengan min 2. X/3 sama dengan min 2 dikurang 2/5. X/3 sama dengan min 2 dikurang 2/5. Ini min 10/5, berarti min 12/5. Nah, maka kita kali silang. 5X sama dengan min 36. X sama dengan min 36/5. Sehingga himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah min 36/5 dan 24/5. Min 36/5 atau 24/5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Kita punya mutlak X/3. Kita punya mutlak X/2 dikurang 1/3 sama dengan 1. Kita mempunyai dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, X/2 dikurang 1/3 sama dengan 1. Kita selesaikan. X/2 sama dengan 1 ditambah 1/3. X/2 sama dengan 3/3 ditambah 1/3, 4/3. Maka kita kali silang menjadi 3X sama dengan 8, sehingga X sama dengan 8/3. Kemungkinan yang kedua, kita punya X/2 dikurang 1/3 sama dengan min 1. Kita selesaikan. X/2 sama dengan min 1 ditambah 1/3. X/2 sama dengan min 3/3 ditambah 1/3 min 2/3. Min 1 ini sama dengan min 3/3. Min 3 ditambah 1 min 2/3, sehingga
3x sama dengan min 4, x sama dengan min 4 per 3. Maka, kita memperoleh himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah min 4 per 3, 8 per 3. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ke soal yang nomor 15. Soal nomor 15. Kita punya mutlak 2 dikurang X sama dengan min 1. Nah, maka X elemen himpunan kosong. Kenapa? Karena pada teorema yang pertama tadi, kita sudah menjelaskan bahwa A di sini, misalnya mutlak X sama dengan A-nya ini adalah bilangan real yang positif atau 0. Nah, selalu positif atau 0. Jadi kalau di sini minus, maka tidak ada X yang memenuhi. Nah, begitu juga soal nomor 16. Kalau misalnya kita punya mutlak X dikurang 2 misal, sama dengan min 1 per 2. Kalau sudah min, maka X-nya himpunan kosong. Artinya tidak ada X yang memenuhi untuk soal ini. Karena syaratnya harus bilangan real yang positif atau 0. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Soal nomor 17, kita punya 4 dikurang mutlak 2x sama dengan 3. Nah, salah satu sifat pada mutlak, nilai mutlak adalah misalnya kita punya mutlak AB sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Nah, kita selesaikan soal ini menggunakan sifat mutlak yang ini. 4 dikurang 2 mutlak 2x itu sama dengan mutlak 2 dikali mutlak X sama dengan 3. 4 dikurang 2 mutlak X sama dengan 3. Sehingga kita